Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara mengatur profil resiko aplikasi reksadana Bibit. Langsung saja kita akan masuk di aplikasi Bibitnya. Kita akan login terlebih dahulu. Nah, sekarang kita sudah masuk di aplikasi Bibitnya. Langsung saja kita akan scroll ke bawah. Kita cari yang dana pensiun dengan profil resiko itu, kita akan klik yang ubah. Kita klik saja yang ubah. Nah, selanjutnya di sini kan ada profil resikonya. Kita akan bahas mulai dari yang pertama. Yang pertama ini adalah konservatif. Apa sih yang dimaksud konservatif? Itu adalah tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung rendah, di mana kamu mengharapkan return yang minimal setara dengan suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang minimal. Ini profil risiko ke-1 dengan alokasi dana itu yang terbesar itu berasal di pasar uang dengan 70% dan obligasi 20% serta saham sangat kecil yaitu 10%. Selanjutnya profil risikonya kita tambah menjadi 1,5, di mana pasar uang 70%, obligasi 20% dan saham 10%. Selanjutnya kita akan tambahkan yang kedua, yang dimana pasar uang sebesar 58%, obligasi 32% dan saham 10%. Jadi masih tetap di pasar uang yang terbesar ya teman-teman. Selanjutnya kita akan tambahkan menjadi 2,5, yaitu dimana alokasi dananya masih terbesar di pasar uang 47%, obligasi agak besar 43% dan saham masih kecil 10%. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi menjadi yang ketiga, di mana pasar uang agak menurun sebesar 36%, yang obligasinya naik menjadi 54% dan sahamnya masih tetap 10%. Nah, kita akan ganti lagi ataupun tambahkan lagi profil resikonya menjadi 3,5, yaitu dimana pasar uang menurun lagi menjadi 27%, sedangkan obligasi naik lagi menjadi 62%, terus saham itu naik cuma sedikit 11%. Nah, sekarang kita tambahkan lagi menjadi yang keempat, yang dimana pasar uang 18%, obligasi 69% dan saham 13%. Nah, sekarang kita dengan tipe yang moderat. Apa sih yang tipe moderat itu? Yaitu tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang tidak terlalu tinggi, di mana kamu mengharapkan return di atas suku bunga deposito dengan fluktuasi nilai pasar yang moderat. Nah, ini untuk jenisnya yang ke-4,5. Nah, untuk alokasi dananya yaitu pasar uang 12%, obligasi 70% dan saham 18%. Nah, sekarang kita masuk di profil risiko yang kelima. Pasar uang dengan 10%, obligasi 65%, saham 25% dan didominasi yang terbesar di obligasi. Untuk selanjutnya kita akan yang 5,5, yang dimana pasar uang 10% jadi lebih sedikit dan obligasi 59%, saham 31%. Langsung kita akan tambahkan yang ke-6, yang dimana pasar uang 10%, obligasi 53%, saham 37%. Di sini saham mengalami kenaikan dikit. Selanjutnya yang 6,5, di mana pasar uang 10%, obligasi 48%, saham 42%. Jadi obligasi dan saham agak imbang. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh ini pasar uang 10%, obligasi 43%, saham 47%. Di sini saham
mengalami kenaikan terbesar daripada pasar uang dan obligasi. Selanjutnya yang agresif. Agresif itu adalah tipe investor yang mempunyai toleransi terhadap risiko yang cenderung tinggi, di mana kamu dapat menerima fluktuasi pasar yang tinggi untuk mencapai return yang tertinggi. Di sini dengan 7.5 itu pasar uang 10%, obligasi 38%, dan saham 52%. Jadi saham yang di sini mendominasi yang paling tinggi. Selanjutnya kita akan tambahkan ke yang ke-8. Ke-8 ini pasar uang 10%, obligasi 34%, dan saham 56%. Untuk yang 8.5, pasar uang tetap 10%, obligasi sedikit menurun 29%, dan saham 61%. Selanjutnya kita akan tambahkan lagi dengan yang ke-9, di mana pasar uang tetap 10%, obligasi agak turun 24,7%, dan saham naik 66%. Untuk yang 9.5, maka pasar uang tetap 10%, obligasi 20% sedikit turun, saham mengalami kenaikan menjadi 70%. Untuk yang ke-10, pasar uang tetap 10%, obligasi 20%, dan saham masih tetap 70%. Jadi saham masih tertinggi. Nah, kalau pilihan itu menurut saya sih tergantung teman-teman ya, mau yang konservatif atau moderat atau agresif. Sebenarnya yang di konservatif itu kan secara imbal hasil memang lebih sedikit, tapi dengan resikonya itu minim. Tapi kalau yang agresif ini kan profit resikonya itu sangat tinggi, tapi secara imbal hasil kan sangat lumayan. Nah, mengapa bisa profil resikonya itu tinggi? Karena kan di sini kan mengikuti harga. Kadang harganya itu turun, kadang naik. Tapi kalau untuk jangka panjang sih, insya Allah kan ya sesuai harapan lah. Kalau buat jangka panjang, tapi kalau buat jangka pendek ya saya sarankan mending yang di konservatif atau moderat itu saja, karena minim profit resikonya itu. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.